Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Cerita Inspiratif Sengkala. 21 September tahun 1970, malam hari. Sum Kuning pulang dari berkeliling seharian menjajakan telur ayam kampung di Yogyakarta. Tetapi kala itu pembelinya banyak sehingga ia harus pulang lebih larut. Ia bahkan tidak mendapatkan bus yang beroperasi hanya sampai jam 5 sore. Merasa tak punya pilihan, ia pulang berjalan kaki. Di sanalah musibah terjadi. Sebuah mobil mendekat, lalu 4 laki-laki keluar dan menariknya masuk ke dalam mobil. 3 gondrong, 1 cepak. Mereka mencekik Sum Kuning dan menempelkan belati di lehernya. Sambil itu terjadi mereka membius sehingga Sum Kuning tidak sadarkan diri. Waktu berlalu, dalam kondisi setengah tidak sadar, Sum Kuning merasakan ia diperkosa, bergiliran oleh para pria itu. Kainnya disingkap, tangannya ditahan. Ia tak bisa melawan, obat bius membuatnya hanya bisa merasakan sedikit sekali kesadaran. Setelah para bandit itu puas, mereka buang tubuh Sum Kuning di tepi jalan Wates Purworejo dalam kondisi pendarahan di area bawah. Lebih kejamnya, para bandit itu mengambil pula uang hasil jerih payah berjualan telur Sum Kuning selama seharian. Sudah diperkosa, diambil pula uangnya. Sum Kuning yang bangun di malam hari berusaha mencari bantuan dan menemukannya di salah satu pelanggan setianya. Ia diselamatkan malam itu, tetapi ketika kasus ini dilaporkan kepada polisi, bencana lebih besar terjadi. Polisi Jogja justru menanggapinya dengan sinis. Bukannya mencari dan mengejar para pelaku, mereka justru memojokkan Sum Kuning. Mereka katakan bahwa Sum Kuning itu cuma cari muka. Maling teriak maling, antek PKI, dan semua pengalaman pemerkosaannya adalah dusta. Bahkan polisi-polisi itu menggiring kasus ini ke arah agar Sum Kuninglah yang menjadi tersangkanya. Kenapa bisa seperti ini? Konon, katanya, ini terjadi gara-gara pelaku-pelaku itu adalah anak pejabat. Desas-desus ini beralasan karena Sum Kuning diculik di dekat kantor polisi. Dan kala itu hanya pejabat yang memiliki mobil dengan deskripsi yang disebutkan di pengadilan. Berita ini viral di radio, koran, dan televisi, hingga mendesak kepolisian untuk menindaklanjuti laporan ini. Tetapi alih-alih menyelesaikan masalah, jaksa pengadilan melanjutkan tuntutan agar Sum Kuning dipenjara gara-gara bersalah telah mengedarkan berita palsu. Untung hakim pada waktu itu menolaknya, tetapi yang lebih unik terjadi berikutnya. Pengadilan menangkap tukang bakso keliling dan mengancamnya agar mengaku telah memperkosa Sum Kuning. Lalu polisi juga menangkap pemuda-pemuda yang tidak dikenal, menyiksa mereka dan memaksa mereka untuk mengaku bahwa merekalah yang memperkosa Sum Kuning. Pemuda-pemuda itu bersikeras tidak mengaku, bahkan mereka memilih mati daripada mengaku. Tapi ya tentu saja tak ada orang yang percaya jika pelakunya adalah penjual bakso atau orang biasa. Semua tahu bahwa penjual bakso itu hanya kambing hitam demi melindungi anak-anak pejabat yang dimaksud. Tapi jika benar anak pejabat, yang mana? Pejabat siapa? Hingga pengadilan harus mengkambing hitamkan tukang bakso dan para pemuda. Tidak ada yang tahu, bahkan wartawan kala itu susah sekali untuk mendapatkan berita karena mereka dilarang keras untuk meliput sidang, meliput pengadilan. Kenapa bisa sampai setertutup ini ya? Kala itu datanglah satu titik cerah, Kapolri. Kapolri pada waktu itu minta kasus ini diungkap tuntas sejelas-jelasnya di depan media massa dan di depan masyarakat. Ia bahkan membuat tim khusus untuk menyelidiki kasus ini. Tetapi entah bagaimana ceritanya, Presiden kala itu minta kasus ini dihentikan. Minta Kapolri tidak usah ikut campur pada masalah ini dan tim khusus yang dibentuk itu harus segera dibubarkan. Sebulan setelah dibentuk. Bahkan setahun kemudian, Kapolri yang dimaksud juga diberhentikan. Luar biasa, siapa pejabat itu sampai dilindungi, bahkan Kapolri pun harus dipecat. Kapolri yang dimaksud itu adalah Sugeng Iman Santoso, polisi paling jujur yang dikenal dalam sejarah Indonesia. Ia anti suap dan anti penyalahgunaan wewenang, tapi ia menjabat hanya 3 tahun, kemudian dilengsarkan setelah kasus-kasus yang diungkapnya ke publik menyeret sejumlah pengusaha dan pejabat.
Polisi yang dikenal paling jujur adalah polisi yang menjabat paling pendek di Indonesia. Kita sekarang mengenal polisi Hugeng, tetapi sampai sekarang kita tidak pernah tahu siapa para pemerkosa itu. Apakah mereka sungguhan pejabat? Kita hanya bisa menduganya. Tapi itu hanya dugaan, benar-benar dugaan. Orang-orang itu tidak pernah ketahuan dan pengadilan sudah terlalu lama untuk tidak menggubrisnya. Sobat, kasus Sum Kuning adalah salah satu kasus hukum paling memalukan dalam sejarah hukum di Indonesia, di mana yang baik dipenjara, dipecat, sedangkan yang jahat tertawa. Tapi di sini ada pelajaran penting bahwa kita tidak pernah cukup hanya untuk menjadi orang baik. Sekedar orang baik itu tidak pernah cukup. Kita harus punya kuasa, harus punya power, harus punya kekuatan. Kebaikan bisa disebut baik jika ia bersanding dengan kekuatan. Kebaikan tanpa kekuatan adalah kejahatan. Karena di sana kita akan melihat yang baik dikalahkan, yang jahat dimenangkan. Kekalahan orang baik atas orang jahat itu adalah sebuah kejahatan. Dan karenanya kebaikan tanpa kekuatan juga adalah sebuah kejahatan. Semoga dipahami, semoga direnungi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.